Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Garasi Mobil Semarang. Di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari bosku. Solusi mobil bekas, Garasi Mobil Semarang aja bosku. Oke bosku, kembali lagi ya bersama saya Robi di channel otomotif paling Yahoo di Indonesia, Garasi Mobil Semarang. Bosku, kali ini kita punya simbahnya diesel Toyota, yaitu adalah Kijang kapsul diesel merah rasa Mazda. Nah, unit mobil ini punya konsumen kami Om Nur Batin dari Blora yang mempercayakan GMS untuk melakukan restorasi mobil beliau ya bosku ya. Kak dulu Pak, tangannya kelihatan Pak itu Pak. Tangannya jenengan itu. Nah, unit ini ada beberapa pekerjaan yang kita lakukan restorasi ya. Jadi nanti kita akan perlihatkan apa saja progres dari unit mobil ini dari awal hingga akhir. Teman-teman nanti bisa nonton progres kerja kami karena permintaan konsumen melibatkan beberapa divisi dari Garasi Mobil Semarang. Dari divisi bengkel mesin, divisi bengkel cat modifikasi, divisi proji lampu Pro 7 Auto Lighting Garasi Mobil Semarang, dan finishing kita lakukan beres-beres cuci-cuci salon tipis-tipis ya bosku. Nah, buat teman-teman yang penasaran nonton progres Kijang menolak apa ya? Menolak punah ya. Menolak tua ya. Ingin menjadikan warnanya yang sangat manis dan cantik Mazda merah candy ya. Jadi ini warna Soul Red Crystal 46V dari tipe cat dari Mazda yang kita lakukan rubah pengecatan di mobil ini karena basicnya warna mobil ini merah maron. Kita kembalikan merah metaliknya tapi dengan tipe cat merah Mazda bosku. Oke bosku, tonton video ini sampai selesai bosku. Oke bosku, jadi kali ini kita ada project simbahnya Innova ya. Kijang kapsul diesel 2002 warna merah metalik ya. Merahnya merah marun ya. Tapi di STNK info konsumen Om Nur Batin dari Blora ya. Ini STNK-nya merah metalik Mas Robin. Makanya saya pengen modifikasi repaint jadi merah candy Mas Robi. Kemarin sempat lihat Innova merah candy plat NTT ya Mas. Terus saya tertarik untuk mengoprek-oprek Kijang kapsul LGX ini Mas Robi. Oke deh, kita eksekusi. Kita akan modifikasi, repaint, restorasi body cat ya pada unit Kijang ini bosku. Nah ini kita putari dulu eksteriornya. Bagaimana penampilan dari eksterior Kijang kapsul ini bos. Kijang merah candy nanti nih diesel loh bosku. D4D diesel. Ini antik ya, Kijang diesel bos, tipe LSX. Nah, setelah diskusi sama pemilik mobil, selain modifikasi di bagian body cat, rubah warna jadi merah candy, nanti juga ngecat ruang mesin ya bosku. Kita juga diperintahkan untuk melakukan restorasi pada bagian proji. Beliau minta projinya dikasih proji Pro 7 P750 Blue Lens. Terus di konsep dengan konsep nanti headlampnya saya buat black housing dengan serot mahkota merah candy sesuai warna body, Diamond S warna ice blue, dan bagian lampu sen nanti kita akan buat orange. Jadi konsepnya seperti JDM style bos. Karena yang punya mobil ini orang tua, cuman seleranya memang muda. Terus konsepnya pekerjaannya untuk pelek repaint juga, tapi repaintnya kembali warna orinya karena ada lecet-lecet ya, 4 pelek ya. Terus ada permintaan untuk ini bagian kaca belakang ini tuh karet-karetnya udah pada rusak, udah pada getas ya. Nah ini nanti karetnya minta tolong diganti Mas Robi. Jadi ini nanti bongkar kaca belakang,
nyilen ulang sama ganti karet kaca ini. Ganti karetnya ini. Terus ada titik keropos sedikit, ada satu titik di bagian dalam ini. Konsumen juga sudah nginfokan ke kami, ada keropos di sini Mas Robi. Saya minta tolong diberesi. Oke, nanti kita akan bereskan. Sama ada karat tapi ini belum keropos, cuman bibit karat. Ini karat ini. Nanti ini di grenda halus. Belum keropos kok. Di grenda dihilangkan karatnya. Oke bosku, penasaran kan hasil akhirnya nanti seperti apa? Sebelum masuk ke divisi bengkel cat modification garasi mobil Semarang, unit mobil ini ada permintaan untuk service all general check up. Intake manifold diturunkan, dibersihkan, ganti oli rem, ganti oli power steering, ganti oli mesin, ganti filter oli. Intinya general check up di bagian mesin, kaki-kaki hingga rem 4 roda. Oke bosku, nantikan hasil akhir dan proses kerja dari unit mobil ini bosku. Kalau interior ini sudah ganteng, jadi tidak dimainkan interiornya, hanya fokus di modifikasi eksterior aja. Oke bosku. Oke bosku, jadi kijang kapsul LSX ya ini ya. Langsung proses treatment pertama sesuai permintaan konsumen, general check up service ya. Nah ini setelah dilakukan general check up service Mas Yitno, kampas rem belakang aman masih tebel ya. Terus selanjutnya apa yang setelah mbok periksa unitnya bosku? Kampas rem depan ya, tipis ya. Nah ini kampas rem depan ya, telah dicek, tanggung ya ya. Terus rembes di seal packing deksel ya. Terus bersih ya. Terus setelah itu yang lain-lainnya, selang fleksibel selang fleksibel rem. Nah ini selang fleksibelnya juga minta ganti. Nah ini selang fleksibel rem ya sudah disiapkan. Ini kebetulan konsumen sendiri yang bawa ya, selang fleksibel rem ini. Terus spare part general check up service yang perlu diganti, teman-teman bisa lihat dari oli mesin menggunakan PTT 1530. Terus filter oli ya. Filter oli, karbu cleaner, ini karburator cleaner untuk bersihin kerak-kerak nanti, sama brake cleaner. Sama ada permintaan konsumen itu flashing oli power steering sama flashing oli rem ya. Nah ini oli power steering sama oli rem nanti juga di flashing. Ini kampas rem baru sudah kami siapkan. Nah ini request konsumen sudah teratasi di pekerjaan pertama. Nah ini kan mobil diesel, nanti intake manifold ini diturunkan, dibersihkan kerak-keraknya biar tariannya lebih enteng pernafasannya bosku. Nah ini untuk oli remnya sudah disiapkan, oli power ini. Nah ini oli power steeringnya juga sudah disiapkan, lengkap ya. Terus filter udara dan lain-lain masih bagus ya. Oke bosku, laporan kali ini seperti itu aja. Nanti kita akan video setelah intake manifold dibuka, kita lihatkan kerak-keraknya bos. Thank you. Oke bosku, jadi ini sudah dilepas intake-nya, copot Nah ini sudah dilepas di sana. Nah ini intake-nya sudah dilepas. Setelah ini kita akan lakukan proses pembersihan kerak-keraknya. Hitam sekali guys. Tuh kerak-keraknya yang di dalam intake sama pipa throttle nih bosku. Nanti kita akan bersihkan. Pak coba dikasih lihat Pak, teman-teman biar nonton Pak. Ini tadi dengan bersihin? Belum. Waduh. Nah ini keraknya nih. Kerak di dalam pipa intake sama pipa throttle ini, saluran pernapasan. Ya kalau kalian minumnya biosolar ya resikonya kayak gini, harus rajin membersihkan intake saluran-salurannya biar mesin tetap prima bos. Yang pasti tarian lebih enak kalau udah dibersihkan. Oke bosku, itu aja ya proses servis kijang kapsul diesel ya bos. Oke bosku, proses selanjutnya ini dilakukan purging diesel untuk membersihkan nozzle ya nozzle injektor pada mesin dieselnya. Nah ini proses tabung purging untuk dilakukan purging. Oke bosku,
Jadi ini proses purging ya. Lek, sistem kerjanya purging, Lek, jelasin, Lek. Dari apa? Ruang ini tabung Masuk ke selang hose pump, Ya, langsung nanti ke injektor. Fungsinya untuk membersihkan nozzle ruang bakar. Nah, ini proses purging ya, Bosku. Efeknya tarian lebih enak ya. Kalian lebih ringan. Sama injektornya kan lebih penghabisannya lebih maksimal. Ya, injektornya itu lebih maksimal. Nyemprot ke bahan bakarnya itu ya. Kotoran-kotorannya kan pada hilang. Oke bosku, jadi proses selanjutnya langsung dipegang oleh tim saya divisi bengkel cat modification dari Garasi Mobil Semarang. Nah, unit mobil ini kita brodolin dulu ya. Kita lepas-lepasin dulu part-partnya untuk masuk proses pembentukan bodi. Nah, ini ada permintaan konsumen untuk kaca belakang itu dilepas, karet kacanya minta diganti. Langsung kita eksekusi untuk pelepasan kaca belakangnya. Kita buka pelan-pelan dan harus hati-hati karena bongkar kaca itu juga susah ya bosku, ndak gampang. Bener-bener harus hati-hati. Tarik. Setelah itu langsung memasuki proses untuk pelempengan bodi. Jadi bodi mobilnya kita amplas dahulu memutari mobil. Setelah itu kita pilih-pilih bodi mobilnya yang peyok-peyok atau kurang lempeng. Kita buat lempeng, kita buat flat bodinya dengan dempul. Dieksekusi oleh tim kami Cak Sud yang sudah berkecimpung di dunia perdempulan mobil 25 tahun lebih. Maestro dempul Semarang bosku. Nah, Cak Sud mengerjakan unit mobil ini untuk proses pendempulan kurang lebih 2 harian. Dan nanti setelah proses pendempulan kita juga langsung proses amplas. Dan setelah didempul nanti kita akan jemur dulu biar dempulnya itu keringnya maksimal. Oke bosku, jadi untuk pengerjaan mobil ini tanpa kerok ya. Kalau teman-teman ingin kerok full body di Garasi Mobil Semarang bisa kita layani. Yang penting budget kalian mampu untuk membayar, karena yang jelas untuk kerok full body itu biayanya cukup menguras kantong. Pengerjaannya juga cukup lama, kurang lebih sekitar 2 bulan. Dan apabila teman-teman kalau ambil cat full body tanpa kerok, kita bisa kejarkan di pekerjaan tersebut kurang lebih 30 hari kerja. Nah, itu semua kembali ke konsep konsumen dan budget konsumen. Untuk pekerjaan kijang ini tanpa kerok ya. Ia pun kerok, paling milih-milih aja yang body catnya yang lama itu yang jelek kita kerok. Tapi overall untuk kijang ini memang body catnya yang lama itu masih bagus. Jadi kita timpa dengan dempul dan epoksi baru saja sudah berani bosku. Sekali lagi, semua konsep pekerjaan tergantung dari konsumen dan budget konsumen sendiri bosku. Oke bosku, sekali lagi ini kita bicara seni ya. Jadi teman-teman yang memang menghargai seni harus tahu bagaimana proses step by step mengolah mobil, membuat seni cat bodi mobil itu jadi bagus lagi. Jadi memang kalau kita bicara seni itu tidak ada harganya ya. Seperti itu bosku. Nah, ini mobil langsung di proses selanjutnya kita jemur di parkiran garasi kami. Jadi kita jemur minimal kalau terik matahari panas itu 1 hari cukup lah, dari pagi sampai sore. Tapi apabila
cuaca seperti ini, kadang hujan, kadang mendung, kadang kita harus menjemur mobil hingga 2-3 hari menunggu cuaca bagus. Setelah kita jemur, setelah didempul, lanjut kita proses epoksi menggunakan epoksi primer ya. Fungsi epoksi primer ini untuk ketahanan dan lapisan baru sebelum naik proses cat. Nah, epoksi ini itu agar menahan cat yang lama itu ndak beruntus atau ngedrop. Karena gini bosku, kita nggak tahu mobil ini tuh sebelumnya sama owner mobil itu pernah dicat menggunakan bahan apa, pernah dicat menggunakan bahan yang bagus apa enggak. Nah, apabila kita cat menggunakan cat baru yang bahan berkualitas dan bagus, sedangkan cat yang lama itu bahannya jelek, kadang itu yang kalah itu cat barunya, alias kita julukin catnya itu ngedrop, jadi ketarik sama cat yang lama. Nah, fungsinya epoksi primer itu mengurangi resiko terjadinya ngedrop di permukaan cat ya, karena ketarik atau keserot sama cat yang lama. Makanya saya rekomendasikan ke teman-teman atau konsumen GMS, setelah pengecatan dari garasi mobil Semarang itu maksimal 2 bulan atau 3 bulan setelah itu dipoles ulang lagi agar hasilnya lebih kinclong. Karena setelah 2 bulan atau 3 bulan pernis itu mengerasnya itu maksimal. Jadi itu bosku. Nah, kembali lagi, untuk hasil cat mobil itu awet apa enggaknya tergantung owner mobil, cara merawatnya atau treatment ke body catnya seperti apa. Apabila pemilik mobil itu kurang rawat, ya tetap aja mobil dari dealer aja, kalau dipanasin, dihujanin, nggak dirawat, ya babak bundas lagi. Jadi seperti itu bosku. Kita sudah buat jadi bagus, tergantung owner mobilnya bagaimana merawat selanjutnya setelah itu bosku. Nah, ini kita lihatkan proses epoksi primer yang kami lakukan full body di body mobil tersebut. Teman-teman bisa lihat bagaimana treatment step by step dari garasi mobil Semarang ya. Saya jelaskan satu persatu biar edukasi ke teman-teman bagaimana kualitas dari garasi mobil Semarang. Oke bosku, jadi setelah proses epoksi selesai, nanti masih dijemur lagi bosku. Jadi proses penjemuran itu agar hasilnya maksimal. Jadi teman-teman bisa menilai lah bagaimana kualitas kami. Nanti dijemur lagi minimal, kalau terik panas matahari bagus 1 hari lah minimal. Setelah itu nanti proses cat ya. Nah, ini kita lakukan pengoplosan dulu. Jadi kita meracik catnya dulu. Kode cat dari Mazda Soul Red Crystal 46V. Saya request ke tim saya nanti agak dibuat gelap sedikit agar lebih ganteng. Jadi merah candy-nya nanti agak gelap sedikit dengan tipe cat Soul Red Crystal 46V dari Mazda bosku. Nah, ini kita aplikasikan di plat dulu untuk melihat bagaimana hasil catnya. Nah, langsung kita proses singkat aja ini di ruangan open kami. Jadi ini langsung ditembak dasaran ya. Ini bukan cat utama. Jadi kalau kita ngecat merah candy, kita dasari tembaga dulu. Jadi ini tuh warna-warna tembaga pink ya. Jadi kalau di bahan cat dasaran pink tembaga itu seperti ini. Nah, untuk proses pengecatan merah candy ini menguras duit yang cukup banyak bosku, karena untuk beli bahan cat dan pernisnya aja itu bisa untuk beli vario bekas. Karena
Untuk pengecatan ini kita menggunakan bahan Siken HS Premium. Beli pernisnya aja tuh membutuhkan untuk medium car seperti ini kisaran 4 paket bosku. Itu baru pernisnya, belum catnya. Dan catnya ini membutuhkan sekitar 6 liter karena warna candy itu karakternya tipis. Oke bosku, selanjutnya silakan nikmati proses GMS melakukan pengecatan di mobil tersebut. Monggo ditonton sampai akhir. Oke bosku, jadi tadi teman-teman sudah melihat proses singkat video penyutingannya. Kayaknya di video kok kayaknya bentar Mas Robi. Untuk proses pengecatan merah candy ini memakan waktu yang cukup lama. Kita itu start dari cat dasaran itu pagi, selesainya malam ini bosku. Karena warna candy itu nutupnya lama ya, karena karakter catnya tipis. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri, setelah dilakukan top layer 3 lapis coating dari pernis Siken HS Premium, belum dipoles hasilnya sudah basah. Wet look sekali hasilnya warna merah candy ini. Warnanya bener-bener menggoda ya. Si merah candy Mazda teraplikasi di kijang kapsul tua punya Om Nurbatin dari Blora bosku. Oke bosku, selanjutnya langsung kita proses untuk pengecatan ruang mesin. Karena warnanya ruang mesin juga berbeda dengan warna merah candy-nya. Untungnya untuk mobil penggerak belakang itu pengecatan ruang mesin agak lebih sedikit mudah ya. Jadi tidak perlu melepasi atau turun mesin. Paling melepasi bagian part sebelah kanan kiri mesin aja. Kalau penggerak roda belakang kan dia mesinnya mujurnya ke belakang ya bosku. Jadi lebih dimudahkan untuk pengecatan ruang mesin. Paling agak ribetnya untuk nyolasi atau mengorani pada bagian yang nggak bisa dilepasi.
Oke bosku, setelah pengecatan ruang mesin selesai, langsung kita proses untuk sanding pengamplasan. Jadi untuk pengamplasan itu ada grade-nya, dari grade 1000, 1500, 2000, 2500 ya. Setelah itu juga memasuki tahap pemolesan. Untuk pemolesan itu juga ada tahap-tahapnya, dari menggunakan kompon bakar yang sedikit kasar, terus kompon halus, dan selanjutnya untuk finishing kita menggunakan Maguire. Jadi memang bahan-bahan yang kami gunakan itu bahan-bahan kelasnya premium ya bosku. Ada harga, ada kualitas. Sekali lagi seperti itu, edukasi ke teman-teman. Nah, setelah itu untuk mainan variasi-variasi dari mobil tersebut, permintaan konsumen untuk dicat lagi seperti tanduk depan belakang, roof rack, footstep, sesuai request konsumen di cat hitam dop lagi kita eksekusi. Jadi semua konsep pekerjaan sudah kita catat dari konsumen agar tidak lupa. Terus kita kasihkan ke tim saya list kerjanya agar sesuai request konsumen keluar mobil itu tidak ada yang ketinggalan pekerjaan-pekerjaannya. Nah ini teman-teman bisa lihat proses sanding pengamplasan dan proses pemolesan ya. Merah candy bos, single bos, istimewir. Ini baru poles satu step aja udah kinclongnya seperti itu ya bosku. Nah nanti juga ada untuk permintaan modifikasi Proji Pro 7. Nanti kita kasih lihat video sedikit ketika tim lampu GMS mengeksekusi mengerjakan modifikasi Proji di bagian headlamp. Dan untuk headlamp mobil ini juga kita restorasi di bagian mika. Karena mikanya menguning, kita lakukan pengerokan dan finishing nanobun coating, sekaligus meripen di bagian reflektornya kita buat black housing. Oke bosku, tonton video ini sampai habis. Di sini Garasi Mobil Semarang, jangan lari. Solusi mobil bekas ya hanya ada di Garasi Mobil Semarang. One, and you can see. Oke bosku, jadi kali ini kita akan review ya hasil akhir dari kijang kapsul rasa Mazda Merah Candy Soul Red Crystal 46V. Nah, di video sebelumnya teman-teman udah melihat progres kerja kami dari awal hingga akhir.
bagaimana step by step sesuai permintaan konsumen kita kerjakan. Jadi teman-teman bisa melihat kualitas pekerjaan kami ya. Kenapa sih so? Di garasi mobil Semarang tuh sampai antrian-antriannya mengerikan, dan sampai detik ini tuh antriannya sudah sampai setelah Lebaran ya, April setelah Lebaran bosku. Jadi kita open antrian untuk pekerjaan cat full body itu udah di bulan April tanggal 15 ke atas ya. Jadi H+8 Lebaran baru buka lagi garasi mobil Semarang menerima antrian baru. Nah, ini unit mobil punyanya Om Nurbatin dari Blora yang booking di bulan November ya. Beliau booking di GMS itu kalau tidak salah bulan Agustus menghubungi saya, terus transfer DP untuk booking dan masuk pekerjaan di November dan kita selesaikan di Desember ini, awal Desember ya bosku. Nah, ini mobil basicnya kan merah maron asli. Di STNK-nya juga tulisannya bukan merah maron, merah metalik sesuai faktur BPKB STNK. Makanya Om Nurbatin tidak ragu, langsung di repaint merah candy Soul Red Crystal 46V setelah nonton konten Innova dari NTT merah candy bosku. Jadi ini benar-benar kijang rasa Mazda bos, merah candy. Nah, kenapa untuk warna ini itu mahal? Karena bahan yang saya gunakan khusus cat ini harus premium ya. Makanya teman-teman di video kan saat pengecatan kita tontonkan menggunakan bahan Siken HS Premium. Jadi kalau teman-teman tahu bahan Siken itu mahal, dan untuk medium car seperti ini ya, itu membutuhkan pernis yang cukup banyak, 3 paket liter lebih. Dan warna Mazda ini, warna Soul Red Crystal Mazda ini juga bahan catnya mahal bosku. Jadi kalau teman-teman bertanya-tanya berapa untuk biaya bahan catnya, saya beli cat sama pernisnya aja tuh sudah bisa buat beli Vario bekas bosku. Gila dah. Memang ada harga, ada rupa, dan ada kualitas ya. Sekali lagi, dan teman-teman bisa lihat di video pertama kita lakukan service all general check up dari divisi bengkel mesin garasi mobil Semarang. Terus selanjutnya langsung proses restorasi body cat ya. Nah, ini ada list kerjanya nih bosku. Teman-teman bisa lihat, ini kita ambil ya list kerjanya ya. List kerjanya kita ambil nih. Nah, ini ada list kerjanya saya buat sesuai permintaan konsumen nih. Kita bacakan dulu list kerjanya bosku. Nah, jadi teman-teman di awal video kan diperlihatkan progresnya. Nah, ini ada sekitar 11 item pekerjaan sesuai permintaan beliau. Pertama kemarin kita service general check up, tune up, purging, intake manifold, throttle, rem, kaki-kaki, ada rembes di seal packing deksel, ganti oli, filter oli, ganti oli rem, ganti selang fleksibel rem, ganti oli power steering, finishing purging diesel untuk membersihkan nozzle injektor. Jadi pertama ketika masuk kita lakukan service general check up, dan ada 9 poin dari mobil ini. Karena di interior kita tidak melakukan modifikasi, banyak fokus di eksterior. Jadi teman-teman bisa lihat ada 9 item yang sesuai permintaan konsumen kita bereskan. Nah, di awal video kan juga teman-teman udah nonton, Pak. Di awal video kan teman-teman tadi juga udah nonton penampakan before mobil ini ya bosku. Asli ganteng habis bosku. Bener-bener jadi mobil yang segar kembali ya. Nggak banyak kijang kapsul merah candy seperti ini beredaran di Indonesia ya. Nah, teman-teman bisa lihat bagaimana pancarannya ketika saya shoot dari sebelah sini. Rasanya tuh warna merahnya tuh ada pancaran seralit metalik orange-nya ya. Karena untuk Soul Red Crystal 46V dia metalisnya orange. Jadi ketika kena sinar matahari tuh dia kayak warnanya tuh merahnya ngorange, candy orange. Nah, di sebelah sini kan pencahayaannya cukup bagus, dan di sebelah sini kan ada pohon mangga nih, di bawah pohon mangga. Teman-teman bisa lihat sendiri. Ketika di sudut gelap, warna gelap candy merahnya itu langsung menjadi kelihatan sangar habis bosku. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri lah. Jadi kita kembalikan segar kembali untuk catnya, dan teman-teman bisa lihat sendiri hasil pengecatan kami ya. Bener-bener rapi, bener-bener teliti, bener-bener hati-hati. Karena melihat konsumen kami merestorasi kijang kapsul ya, mobil yang terhitung usianya sudah lebih 20 tahun, tapi kondisi mobilnya masih bagus.
terus dilakukan repaint. Jadi benar-benar konsumen kami ini mencari kualitas. Dan saya kemarin rapatkan dengan tim saya ketika mau mengerjakan mobil ini, saya tekankan untuk kerapian harus detail. Nah, terutama di sela-sela kaca ya. Nah, ini kan kemarin kaca belakang minta dibuka, karetnya ini diganti. Jadi kemarin konsumen itu bawa karet kaca yang belakang ini minta diganti baru karena sebelumnya tuh karetnya udah ngeluntung. Terus ketika pengecatan kaca belakang ini juga kemarin dilepas. Nah, ini teman-teman bisa lihat hasil cacatan ke GMS di antara sela-sela kaca ya. Jadi kalau teman-teman nanya ngecat di GMS apakah semua dilepasi? All semua dilepasi ya. Dari emblem, karet, spion, talang air, handle, list pintu, semuanya dilepasi. Jadi benar-benar harus teliti dan rapi. Nah, untuk konsep mobil ini ada permintaan konsumen untuk modifikasi Proji Pro 7 ya, P750 Blue Lens dengan mahkota Shroud BMW New setengah lingkaran dengan diamond warna blue, dan kita buat konsepnya black housing, dan bagian lampu sen kita buat repaint orange. Jadi benar-benar menekankan penampilan yang cukup sangar. Nah, bagian grill karena kemarin chrome-nya udah jelek, kita repaint hitam glossy ya bosku. Nah, kita matikan dulu mesinnya biar suara saya di mikrofon terdengar lebih jelas. Oke bosku, udah kita matikan karena suara dieselnya Kijang itu sangat khas dengan suara kelintingannya tuh. Kelinding ding 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 ding, semakin kelinding semakin dieselnya itu bagus bosku. Oke bosku, kita perlihatkan eksteriornya mutar ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, kemarin untuk pelek ada permintaan untuk repaint juga. Pelek di repaint silver orinya kembali sesuai request konsumen. Bener-bener cantik habis ya bosku. Ini lihat sendiri pancarannya. Terus kita lihatkan hasil pengecatan di dalam sela-sela pintu juga. Wah, ini alarmnya tuh terlalu sensitif bosku. Alarm mobil ini terlalu sensitif banget. Ya, kita lihatkan di antara sela-sela pintu ya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di antara sela-sela pintu. Nih sampai bagian dalam. Cukup detail sekali tim saya mengolah mobil ini hingga dalam-dalam pintu ya bosku. Nah, bisa dilihat sendiri. Dan untuk on interior keluar dari bengkel cat GMS kita lakukan cleaning. Jadi konsumen tidak usah khawatir keluar bengkel cat biasanya mobil kotor, tidak mungkin kalau di GMS. Keluar dari GMS interior bersih ya bosku. Apalagi di bengkel cat itu kalau kita pengerjaan cat kan debu poles, debu amplasan pasti bertebangan. Jadi nggak kaget lah kalau keluar bengkel cat rata-rata mobil kotor. Tapi di garasi mobil Semarang keluar bengkel cat GMS tetap mobil bersih sedia kala, malah lebih bersih ketika daripada saat dikirim di awal oleh konsumen. Ya karena memang saya mengerjakan mobil ini dengan hati dan kecintaan ya, hobi ya. Makanya saya buat antrian, saya mengerjakan sesuai kemampuan. Jadi antriannya sudah sampai setelah lebaran bos. Waiting list 5 bulan bos. Waiting list 5 bulan DP dulu. Nah untuk interiornya ini mobil tidak kita sentuh. Jadi ketika datang tuh mobil interiornya sudah cover jok, sudah modifikasi setir seperti itu, sudah head unit, sudah di upgrade double blower karena ini basicnya LSX ya, bukan LGX. Jadi kalau LSX dia tidak double blower dan tidak ada wiper belakang ya. LSX 24D. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ya kualitas hasil akhir dari progres pekerjaan kami. Dan semua mainan variasi ketika mobil ini datang kita pasang lagi dari tanduk belakang, list-list pintu, mangkok-mangkok chrome, terus footstep, terus ini apa namanya roof rack, spoiler kita pasang kembali sesuai request konsumen. Tapi bagi saya kalau ditanya pendapatnya terlalu keramaian ya. Jadi aksen kegarangan dari mobil ini, aksen terlalu sensitif sekali. Aksen garang dari mobil ini yang dikeluarkan dari warna catnya terlalu ramai dengan variasi yang dipasang.
Padahal simpel aja ya, nggak usah pakai tanduk, ya toh. Terus fog lamp di semuk hitam, pelek dicat hitam glossy, mainan chrome dibuat black chrome, nggak usah pasang roof rack sama footstep, auto ganteng. Tapi kembali lagi, selera konsumen sih, saya cuman eksekutor di lapangan, nggak bisa berkomentar banyak. Yang penting dibayar. Hahaha. Nah bosku, kita sudah melihatkan ya cukup detail dari Kijang kapsul ini. Teman-teman bisa melihat hasil karya kami. Ini Kijang walaupun tahun tua tapi pemiliknya tua juga, tapi selera muda. Audio aja, audio di belakang nih teman-teman bisa lihat. Wow, full pakai JBL, subwoofer JBL, PCA. Ini ada power subwoofernya ya. Nah ini kemarin pakai Pro 7 P750 Blue Lens Signature Edition 65 65 watt 5500 Kelvin. Nah ini teman-teman bisa lihat pengecatan hingga bagian dalam-dalam. Dan ini juga ada request konsumen untuk pengecatan hingga di bagian itu bosku, bagian ruang mesin ya. Nanti kita perlihatkan juga untuk bagian ruang mesinnya. Kita buka ruang mesinnya. Nah ini walaupun Kijang kapsul tua, tapi kap mesinnya sudah dimodif hidrolis sama pemilik mobil sebelumnya bosku. Bukanya gampang sih, yes. Asli. Sudah dikasih peredam juga sama pemilik mobil, sama konsumen kami. Nah ini pada ruang mesin kita lakukan pengecatan ya, merah candy, soul red crystal, sesuai warna body request konsumen. Nah ini bener-bener rawatan banget ini. Sampai selang-selang AC ini perpipaan aja dibungkus peredam itu bosku. Nah teman-teman bisa lihat sendiri hasil karya seni cat dari Garasi Mobil Semarang. Bagaimana kita membuat mobil Kijang rasa Mazda dengan menggunakan seri cat Soul Red Crystal 46V dari Mazda bosku. Oke bosku, mungkin itu saja, sudah cukup banyak yang kita bahas dari Kijang ini. Kita perlihatkan semua progres hasil karya kami, hasil kerja keras kami. Nih catnya nih loh, walaupun merah tapi bisa buat ngaca loh, asli ya. Karena biasanya tuh yang pantulannya ngeglossy itu cuman warna gelap seperti hitam. Merah tuh udah bisa ngeglossy banget kayak hitam, tapi ini lihat sendiri, ada harga, ada kualitas, gila. Puas banget saya ngerjain mobil ini. Oke bosku, itu aja ya review kali ini. Sama-sama saya perlihatkan lampunya nih, bagaimana P70 di saat siang hari itu tembus apa enggak Mas Robi. Allahu Akbar, mobilnya sensitif banget nih ya. Nah siang hari tembus, apalagi kalau malam kayak apa bosku. Ini siang loh nih, teman-teman bisa lihat sendiri di tembok tuh, di jalan tembus. Apalagi kalau siang hari, malam hari seperti apa. Reviewnya sudah banyak di channel YouTube saya, bagaimana hasil Pro G Pro 7 dari Garasi Mobil Semarang. Pro 7 hanya untuk dealer resmi dari Pro 7 ya. Salah satunya Garasi Mobil Semarang adalah dealer resmi dari Pro 7 Indonesia. Oke bosku, kita tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, thanks udah nonton channel kami Garasi Mobil Semarang. Untuk kalian jangan lupa ya guys untuk klik subscribe button and hit the bell icon, biar kita semakin jaya. Like, comment, and share. See you next time.